membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ini bukan ayat yang asing bagi kita ya Bapak Ibu, ini sering kita nyanyikan sama-sama ya. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama, hanya 3 ayat ya. Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, sejak Tuhan ciptakan kita, Tuhan tidak ciptakan kita untuk hidup sendiri. Ya, kalau kita ingat kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita akan lihat bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, sesudah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, gitu ya. Tuhan berkata, marilah kita ciptakan seorang untuk menolong dia, menjadi penolong bagi dia, yang sepadan bagi dia. Jadi menurut Tuhan manusia itu memang tidak baik kalau sendiri saja, tidak bisa hidup sendiri saja. Nah, kalau yang sekolah pasti ingat dengan istilah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi dalam hidup itu harus selalu memang ada dalam sebuah komunitas, harus selalu ada dalam interaksi dengan orang-orang lain gitu. Dia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus selalu bergantung ya, selalu harus ada dalam kerjasama bersama orang-orang lain untuk bisa hidup. Nah, sebuah keluarga Bapak Ibu yang dikatakan kalau keluarga itu adalah masyarakat terkecil katanya. Kan kita dalam keluarga kalau nggak rukun, nggak mungkin tujuan keluarga itu bisa tercapai kan, nggak mungkin kita bisa hidup nyaman di dalam rumah kalau kita nggak rukun satu dengan yang lain. Kalau suami dengan istri nggak rukun, kalau orang tua dengan anak nggak rukun, kita pasti nggak betah ada di rumah gitu. Begitu juga kalau di dalam gereja kita seperti ini ya, kalau kita nggak rukun antar umat, antar jemaat, kita nggak akan nyaman datang ke sini gitu. Mungkin kalau hari Minggu mau datang ibadah rasanya aduh beratnya gitu ya. Nanti aku lihat lagi mukanya si Anu itu di sana, aku malas lah datang gitu kan. Jadi pergumulan kalau mau datang ke gereja. Jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa mencapai tujuannya Tuhan menyatukan kita di sini tuh untuk apa gitu? Untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa rukun, nggak bisa akur, maka tujuan tuh nggak akan bisa tercapai. Nggak mungkin kita bisa jadi saksinya Tuhan. Nggak ada yang baik yang orang bisa lihat di dalam kita kalau kita sendiri di dalam satu komunitas, dalam satu gereja seperti ini selalu berselisih paham, selalu gontok-gontokan gitu ya, selalu bertengkar gitu. Jadi kalau nggak ada kerukunan, tujuan itu nggak mungkin bisa tercapai gitu. Untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita berjemaat, nah kita harus hidup rukun satu dengan yang lain. Nah, di dalam bacaan kita tadi, ya, dalam bacaan yang tadi kita baca di dalam Mazmur pasal 133 itu, Daud juga menggambarkan sebuah kondisi yang mungkin merupakan kerinduannya atau mungkin sesuatu yang dia lihat nyata gitu ya, karena nyanyian ini kalau kita baca tadi dikatakan adalah nyanyian ziarah Daud ya. Ziarah maksudnya tentu bukan ziarah ke makam ya. Seperti kita di sini taunya kalau ziarah berarti ke kuburan, bawa kembang gitu kan. Nah, tapi bagi orang Israel pada masa ini tuh ziarah itu adalah suatu peristiwa ya, sekali setahun di mana mereka bersama-sama dari segala pelosok Israel itu datang bersama-sama ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang mereka sebut sebagai ziarah gitu. Nah, di dalam kondisi seperti itu Daud ini melihat gitu ya, dari berbagai suku-suku orang Israel yang ada 12 itu, mereka semuanya bisa jalan bersama-sama ke Israel, beribadah bersama-sama dengan Tuhan, dan dia menggambarkan betapa indahnya kalau saudara-saudara seiman itu bisa berkumpul bersama di hadapan Tuhan dalam keadaan yang rukun dan akur. Nah, tadi kita lihat dia menggambarkan itu seperti apa ya. Tadi kita lihat dia menggambarkan itu seperti dua buah perumpamaan. Dia katakan indahnya itu katanya seperti minyak wangi di kepala. Ya, seperti minyak urapan di kepalanya Harun katanya gitu, yang meleleh sampai ke janggutnya, sampai ke leher bajunya gitu ya.
Apa sih artinya kok harus dibandingkan dengan minyak? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran ya pasal 30, nggak usah kita baca, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah ya. Minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi kepala Harun itu bukan minyak sembarangan ya. Orang Israel itu memang biasa kalau terima tamu sebagai tanda penghormatan, mereka mengurapi kepala tamunya gitu, tanda sebuah tanda penghormatan. Nah, tapi minyak yang dipakai untuk mengurapi kepala Harun ini lebih dari sekedar minyak biasa yang dipakai untuk mengurapi kepala orang gitu. Nah, kalau di Keluaran pasal 30 itu digambarkan bahwa minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Harun itu adalah minyak khusus yang dibuat dengan formula, dengan racikan yang Tuhan sendiri yang bikin racikannya gitu. Jadi dia tuh gabungan dari berbagai macam rempah yang Tuhan sendiri yang menentukan ukurannya, Tuhan sendiri yang menentukan takarannya gitu. Dan dia kata Tuhan harus dibuat dengan cermat, nggak boleh salah, ukurannya harus pas, takarannya harus pas, harus diracik dengan cara yang pas. Nah, itulah minyak yang kudus katanya. Hanya dikuduskan, hanya boleh dipakai untuk ibadah, hanya boleh dipakai untuk mengurapi barang-barang yang dipakai untuk ibadah dan untuk mengurapi imam. Seperti itulah minyak yang dipakai, yang digambarkan tadi itu, yang mengalir dari kepalanya Harun sampai ke jubahnya itu. Itu minyak khusus yang Tuhan sendiri yang membuat rancikannya. Gitu ya. Dan itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Wanginya itu Tuhan suka gitu. Dan kemudian tadi yang kedua dikatakan apa? Seperti embun dari gunung Hermon. Ya, saya nggak tahu seperti apa embun dari gunung Hermon ini, Bapak Ibu. Tapi karena saya anak gunung, ya, ini anak gunung, anak pegunungan di daerah Tanah Karo sana itu. Dulu waktu saya kecil, kalau kita ke ladang itu pagi-pagi pakai celana panjang, ya kan? Kalau di kampung saya itu orang berangkat ke ladang itu jam 6 pagi, masih gelap. Kalau di Medan itu jam 6 pagi masih gelap ya. Jadi matahari itu belum terbit. Nah, jalan ke ladang kami tuh, Bapak Ibu tuh, di pinggir-pinggirnya itu kan rerumputan ya, karena ini cuma jalan setapak gitu, rerumputan. Kalau kita sampai di ladang, biasanya di bawah kaki kita nanti pasti basah. Celana panjang bagian bawah itu pasti basah. Kenapa? Karena embun yang ada di rerumputan itu gitu ya. Kalau zaman dulu itu masih seperti itu, basah, benar-benar basah seperti baru dicurahi hujan gitu. Dan kalau kita jalan ke ladang itu, Bapak Ibu, yang saya suka itu adalah apa? Kalau pagi-pagi itu baunya rerumputan, baunya daun-daun yang masih berembun dengan bau tanah basah oleh embun, itu rasanya segar gitu, buat kita itu menyegarkan, rasanya enak gitu ya. Kalau kita jalan pagi-pagi itu seperti itu gitu. Memang kalau sekarang sepertinya udah enggak ya, karena pemanasan global itu embunnya tuh udah nggak seperti dulu. Tapi kalau saya ingat kalau saya kecil dulu begitu, pasti basah. Celana panjang saya tuh di bawah itu pasti basah kalau udah sampai ke ladang, saking seperti itu. Itu sebabnya apa? Tanaman-tanaman itu kalau di daerah pegunungan walaupun nggak disirami, dia tetap bisa tumbuh subur di musim kemarau ya, karena sepanjang malam itu sudah dibasahi oleh embun. Nah, seperti itu Daud menggambarkan bahwa kerukunan, persatuan di dalam umat Tuhan itu menghasilkan sebuah perasaan yang nyaman, yang segar bagi orang yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, tapi apakah menciptakan kerukunan itu sesuatu yang gampang? Enggak, ya. Susah. Dari zaman ke zaman kalau kita lihat sejarah gereja, ya kan, kalau kita baca surat-suratnya Rasul Paulus misalnya ya, kita akan lihat bahwa sering sekali dia menasihatkan jemaat-jemaat yang dia kirimi surat itu ya, di Korintus, di Efesus, di Filipi, Galatia, selalu dia selipkan sebuah pesan jaga kerukunan gitu. Hendaklah kamu seia sekata dalam hidupmu bersama, ya. Dia selalu katakan bahwa itu sesuatu yang penting gitu. Kenapa selalu harus diingatkan? Karena memang susah untuk bisa bersatu itu ternyata ya, nggak gampang. Mengumpulkan orang banyak itu kemudian bisa rukun terus itu nggak mudah. Pasti akan selalu ada gesekan, pasti akan selalu ada pertengkaran, selalu akan ada perselisihan. Kenapa seperti itu? Karena kita ini kan berasal dari berbagai-bagai latar belakang. Karakter kita berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, tingkat pendidikan kita berbeda, latar belakang ekonomi kita berbeda. Jadi sikap kita dalam menghadapi sesuatu juga pasti berbeda-beda. Dan itu yang sering bikin gesekan. Itu yang sering bikin perselisihan. Tapi sama seperti tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti minyak urapan kepala Harun, yang racikannya itu Tuhan tentukan dengan begitu cermat ya, presisi ditentukan. Ini nanti kalau mau baca boleh ya, dia bilang ini minyak mur, ambil sekian sikal, minyak kayu manis, ambil sekian sikal, kemudian campurkan dengan cara tertentu gitu, harus cermat.
Ya Tuhan udah tentukan formulanya supaya minyak wangi itu menjadi sesuatu hal yang berguna, sesuatu hal yang menyenangkan Dia, yang wanginya itu enak untuk dicium Tuhan. Sama seperti kita juga dalam perbedaan yang kita punya itu tadi, ya, dalam keberagaman kita itu tadi. Jadi orang-orang yang bermacam-macam adanya ini tadi, ya. Kalau dalam sebuah persekutuan itu kan selalu ada macam-macam orang, ya. Ada orang yang suaranya keras kalau ngomong kayak orang marah, ada orang yang lemah lembut yang sampai kalau dia ngomong kuping kita harus kita dekatkan ke mulut dia baru kita dengar gitu ya. Ada orang yang easy going, jadi nggak gampang marah. Ada orang yang disinggung sedikit udah ngambek, ngamuk gitu kan, ngambek berhari-hari gitu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang kalau dalam kegiatan tuh selalu on time, tepat waktu. Kalau acara jam 7 udah nongol. Ada yang ngaret melulu gitu kan. Ada yang dermawan, ada yang dalam segala hal ngilurin duit keperhitungan banget. Ya macem-macem ya. Macem-macem orang dalam sebuah persekutuan itu gitu. Nah tapi tadi kata Tuhan, kalau minyak wangi itu Tuhan yang bikin racikannya Bapak Ibu, maka sama seperti kita ini, Tuhan juga yang ngumpulin kita di sini. Kita nih datang di sini itu bukan karena maunya kita, tapi Tuhan yang mengantarkan kita di sini. Dan karena itu Tuhan juga udah sediakan formulanya itu supaya kita ini bisa akur, supaya ini kita ini bisa rukun. Dengan apa? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya khotbah beberapa bulan yang lalu tentang dari Roma pasal 12. Tapi nggak ada salahnya kita lihat lagi ya. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat yang keempat sampai ke-6. Saya bacakan ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi dengan apa kita dipersatukan, Bapak Ibu Saudara? Dengan kasih karunia yang Tuhan sudah taruh dalam tiap-tiap kita. Itu formulanya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pakai apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam diri setiap-tiap kita pasti rukun. Gitu. Karena Tuhan udah kasih itu untuk apa? Untuk menyatukan kita supaya kita jadi satu tubuh, tadi katanya di dalam Roma itu ya. Jadi satu tubuh itu anggotanya banyak, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada kuping, ada mata, dan masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi di dalam sebuah persekutuan itu nggak ada orang itu, nggak ada jemaat itu yang nggak berguna. Semuanya berguna, semuanya punya fungsinya sendiri gitu. Tapi sama seperti tadi minyak wangi, kadarnya itu beda-beda untuk bisa menciptakan sebuah minyak yang bagus. Kita juga sama. Karunia yang ada pada kita itu juga beda-beda kadarnya, beda-beda jenisnya. Tapi semua itu kalau dipakai bersama-sama, digunakan bersama-sama, maka dia akan menciptakan sesuatu yang baik di antara kita. Bapak Ibu dalam sebuah komunitas seperti itu kayak kita semua harus sadar bahwa semua kita ini punya kekurangan, punya kelemahan. Nggak ada satupun yang sempurna gitu ya. Jadi nggak ada orang yang boleh menganggap dirinya itu lebih hebat dari yang lain. Semuanya kita sama di pandangannya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita masing-masing untuk digunakan kita bersama-sama. Katanya kalau karunia itu dipakai katanya untuk apa? Untuk membangun. Jadi untuk saling membangun. Kalau kita pakai sama-sama, maka semua kita ini akan bertumbuh ke arah yang baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi nyatanya ya kita sering gagal mengenali apa yang ada pada kita kan, potensi apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam kita. Kita merasa bahwa aku kan nggak berguna, aku nggak bisa bikin apa-apa, udah datang aja diem di situ, nggak berbuat apa-apa gitu kan. Tapi jangan salah ya Bapak, kadang-kadang seperti saya bilang pernah juga ya, hadir di sini saja dengan rajin itu sudah sebuah bentuk pelayanan Bapak Ibu ya. Jangan pikir kalau dibilang melayani itu harus tampil di depan sini, harus jadi singer, harus jadi pelayan firman Tuhan, harus jadi main musik. Hadir di sini itu sudah sebuah pelayanan Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu hadir itu sudah menyemangati kami yang melayani di depan. Itu sudah sebuah bentuk pelayanan. Jadi jangan pikir kalau cuma datang aja kayak nggak berguna. Enggak ya.
Kalau datang terus aja, rajin datang aja, itu sudah merupakan sebuah bentuk pelayanan di dalam komunitas kita seperti ini gitu. Karena kehadiran Bapak Ibu itu menyemangati orang yang melayani. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa dirinya lebih hebat, dan jangan sampai ada orang yang merasa dirinya nggak berguna atau kurang berguna. Semua kita sama, semua kita berguna dalam komunitas kita. Nah, perselisihan itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul sampai surat-suratnya Paulus, itu sering kok terjadi di dalam jemaat ya. Rasul Paulus sendiri pernah berselisih dengan Barnabas kalau kita baca di Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena ada Markus ya, katanya yang dulu pernah diajak pelayanan bersama, lalu tiba-tiba nggak tahu kenapa pergi aja, ninggalin gitu. Nah, ketika ada kesempatan lain mereka mau melayani bersama-sama, Paulus nggak mau lagi ajak orang ini ngapain, dulu aja juga kita ajak, tiba-tiba pergi gitu aja gitu kan. Sekarang mau diajak lagi nggak usah. Tapi Barnabas pengen ajak, lalu mereka berselisih paham, akhirnya pisah, masing-masing buka pelayanannya sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi selalu ada hal-hal yang membuat kita ini bisa saling berselisih. Ya. Nah, kita mau lihat contoh hari ini ya, dari sebuah jemaat yang dilayani oleh Paulus, yang juga Paulus memberikan nasihat supaya mereka itu bisa hidup saling rukun, gitu ya, saling rukun. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang 3. Efesus pasal 4 ayat 1 yang ketiga, mungkin ada yang bisa bacakan? Efesus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ketiga. Efesus 4 ayat 1 sampai 3, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, surat kepada Efesus ini, apa yang tadi kita baca ini, itu latar belakangnya seperti ini, bahwa di Efesus itu ada jemaat yang berbeda-beda ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini kan orang yang terbeban untuk pelayanan kepada jemaat di luar orang Yahudi. Gitu. Nah, di Efesus ini jemaatnya itu sebagian itu orang Yahudi, sebagian lagi itu orang non-Yahudi. Dari bangsa-bangsa lain yang juga bermukim di situ. Nah, kemudian dalam kebersamaan mereka itu terjadi gesekan itu. Kenapa orang Yahudi ya yang merasa bahwa kitab suci itu diturunkan untuk dia, ya kan, bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu diturunkan khusus untuk bangsa mereka tuh jadi agak punya rasa sombong gitu. Dia ngerasa lebih dari orang-orang lain ini gitu. Orang-orang lain yang di luar orang Yahudi, yang dianggap oleh orang Yahudi ini sebenarnya nggak termasuk dalam orang-orang yang menerima janji-janjinya Tuhan gitu ya. Jadi mereka ini punya kecenderungan hidupnya itu eksklusif antar bangsanya gitu. Dia merasa seperti itu. Jadi dia merasa lebih dari yang lain. Nah, kemudian orang-orang yang non-Yahudi juga enggan bergabung dengan orang Yahudi karena sifatnya yang eksklusif tadi itu kan. Nah, makanya kata Rasul Paulus kemudian nggak bisa begitu gitu. Dulu katanya kepada orang-orang yang non-Yahudi, dulu memang kamu tuh di luar warganya Allah gitu. Dulu karena kamu bukan warga Yahudi, kamu memang nggak punya hak terhadap janji-janjinya Allah. Tapi sekarang oleh Yesus, semua orang gitu ya, nggak peduli dia tuh orang Yahudi, nggak perlu dia tuh orang apa, itu semuanya sudah mendapat bagian yang sama di depan Tuhan. Jadi nggak boleh lagi ada orang yang merasa dirinya lebih hebat karena dia orang Yahudi, nggak boleh lagi ada orang yang merasa dirinya rendah karena dia bukan orang Yahudi gitu. Semua sama di mata Tuhan, katanya gitu ya. Nah, dan supaya bisa rukun, tadi kita baca di Efesus pasal 4 tadi, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka itu memiliki sifat-sifat, membangun karakter seperti yang tadi kita baca ya. Dikatakan, kamu itu harus rendah hati. Yang pertama tadi dikatakan ya. Bagaimana supaya bisa terjalin sebuah kebersamaan di dalam jemaat itu? Kamu itu harus rendah hati, katanya. Rendah hati itu apa, Bapak Ibu?
tidak sombong. Itu jawabnya kita, apa itu rendah hati? Tidak sombong. Iya benar sih ya, tidak sombong. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak menganggap dirinya itu lebih penting dari orang lain. Gak merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Gak merasa dirinya itu lebih banyak berkontribusi daripada orang lain. Sehingga dia lebih berarti daripada orang lain. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang juga tidak membeda-bedakan orang. Semua sama. Nah, kalau dalam kebersamaan kita di sini, Bapak Ibu, misalnya Mama Neta bilang, "Weh, kalau nggak ada aku, nggak ada lah yang bisa mimpin pujian dengan baik di GKIN ini, itu cuma aku yang bisa," gitu kan. Kalau nggak ada aku, kata Fredrik, udah sepi GKIN, nggak ada yang main musik. Nanti saya bilang lagi, kalau nggak ada aku, Pak Pendeta capek sendiri, nggak ada yang bantuin, gitu kan. Nggak ada yang gantiin kalau lagi pergi. Tapi ya enggak gitu ya, kebetulan ya, bukan kebetulan sih, tapi Tuhan memang taruh kita di sini sekarang ini melakukan ini, tapi bukan berarti kalau kita nggak ada, nggak jalan. Tuhan akan kirim orang lain untuk menggantikan kita kalau dia mau pelayanan di sini tuh tetap jalan, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bangga kalau saat ini kita ditaruh di sini untuk melayani, seolah-olah kita lebih dari yang lain. Enggak, kalau kita nggak ada, Tuhan bakal taruh kok orang lain. Kalau dia memang ingin pelayanan di GKIN ini berjalan dengan baik, dia akan kirimkan orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Bukan karena kita. Jadi kalau kita melayani, kata firman Tuhan, itu ada karena apa? Karena kasih karunia. Jadi jangan ngerasa hebat. Karena aku, GKIN itu tetap ada. Karena aku dulu berani, GKIN ini tetap berdiri sampai sekarang. Enggak. GKIN ini punyanya Tuhan. Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan taruh siapapun yang dia mau di sini, untuk bisa melayani di sini, untuk bisa membuat gereja ini tetap berdiri. Kalau dia memang mau gereja ini tetap berdiri, jadi bukan karena kita. Jadi dibutuhkan sebuah kerendahan hati dalam sebuah kebersamaan, Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih berguna, lebih penting, lebih hebat daripada orang lain. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, bagaimana supaya jemaat itu bisa rukun. Yang kedua, kita harus punya sifat lemah lembut. Lemah lembut ini sifatnya seperti apa sih ya? Lemah lembut itu kalau di dalam Alkitab tuh bisa diartikan dua, Bapak Ibu. Kalau terhadap sesama, ya, lemah lembut terhadap sesama itu orang yang apa? Yang kalau berhadapan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu menghindari perkataan atau sikap yang kelihatannya kasar gitu. Itu yang namanya lemah lembut dalam interaksi dengan orang lain. Tapi di dalam Alkitab lemah lembut itu juga diartikan sebagai orang yang hatinya itu mau menerima, mau belajar tentang kehendak Tuhan. Jadi mau diajar oleh Tuhan, itu juga yang namanya lemah lembut. Kalau masih ingat yang bulan lalu kita katakan tanah yang bagus ya, tanah yang subur, tempat firman Tuhan tuh bisa bertumbuh. Nah itulah tanah orang yang hatinya lemah lembut itu tadi. Dia tuh hatinya terbuka untuk kehendaknya Tuhan. Dia siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu sebuah kelemah lembutan. Jadi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang pada sesamanya itu menghindari sikap yang kasar, sikap yang perbuatan yang kasar atau kata-kata yang kasar. Cara bicaranya itu nggak kasar gitu ya, tapi dia juga orang yang siap untuk diajar, untuk diingatkan oleh Tuhan. Nah kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, apa? Sabar, ya. Sabar. Sabar ini sesuatu yang sering diucapkan gitu ya, tapi memang sulit untuk kita lakukan. Sepertinya apa sih sabar itu? Ya kalau kata Alkitab dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, Bapak, itu orang yang sabar itu adalah orang yang apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini lebih cepat untuk apa? Untuk ngomong kan, lebih cepat untuk ini. Kalau saya di rumah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau anak-anak tuh melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu ya, sesuatu yang nggak berkenan dalam hati kita, kemudian kita coba nasehatin, kita baru mulai mau ngomong, dia udah nyaut. Dia belum dengar kita mau bilang apa yang mau disampaikan ini belum selesai, dia belum menangkap pesan apa yang kita mau sampaikan, udah nyaut duluan gitu. Nah seperti itu seringkali gitu ya, padahal
apa yang kita mau sampaikan itu nggak sama dengan apa yang ada di pikirannya sebetulnya gitu. Tapi kita belum selesai ngomong dia udah nyaut duluan ya. Kita baru ngomong satu kata dia tahu udah ngomong berapa kata gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang sabar itu katanya nggak seperti itu. Jadi kita tuh dengar dulu, pahami dulu orang itu sebetulnya maksudnya apa gitu kan. Karena orang itu kan beda-beda ya. Ada orang memang yang kalau menyampaikan sesuatu misalnya itu dengan cara yang lembut. Ya kan ada orang yang pinter ya muter-muter dulu gitu kan nanti baru sampai ke tujuan apa yang dia mau sampaikan gitu. Jadi pikiran orang tuh teralih dulu baru kemudian sampai kepada tujuannya dan orang nggak tersinggung. Tapi ada yang to the point, belak-belakan. Kalau ngomong ya langsung aja seperti gitu. Tapi tadi kata firman Tuhan apa? Dengar dulu. Kalau orang ngomong tuh dengar dulu, kasih kuping untuk dengar dulu, cerna dulu omongan orang itu apa, baru tanggapi gitu ya. Jangan belum dengar utuh sudah marah. Padahal sebetulnya kalau nanti sesudah dijelaskan didengar utuh ternyata oh maksudnya ternyata nggak begitu, tapi aku udah marah duluan. Orang yang sabar, Bapak Ibu tuh juga adalah orang yang apa? Yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia itu orang yang mau memaafkan. Dia itu orang yang tidak mendendam, tidak menyimpan kepahitan dalam hati. Itu adalah orang yang sabar. Dan kemudian orang yang sabar itu juga orang yang apa? Ya, kalau tadi kita bilang orang yang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, ya pasti dia orang yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi ya. Jadi nggak cepat bereaksi terhadap kondisi apapun yang ada di sekitarnya gitu. Dia akan pikir dulu. Jadi sebelum bertindak, sebelum berkata-kata dia akan pikirkan dulu. Itulah orang yang sabar. Dan kemudian yang keempat, Bapak Ibu dikatakan tadi bahwa kita ini harus saling membantu ya. Jangan memperhatikan kepentingan sendiri, kata Rasulullah. Harus saling membantu. Jadi di dalam kebersamaan itu kita tidak boleh hanya selalu pandangan itu ke kita aja. Maunya kita yang yang diperhatikan orang, ya kan? Maunya perasaan kita yang dijaga orang. Tapi kita nggak pernah mau lihat kepada orang lain gitu. Kita nggak pernah mau lihat pada kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain itu apa, perasaan orang lain itu seperti apa gitu. Ya, sering kan kita dengar begitu ya, orang bilang apa, aku ya memang udah begini dari sononya, ya kamu harus ngerti. Nah, terutama suami istri itu yang sering begitu ya. Saya juga gitu dulu soalnya sama suami saya gitu. Ya saya yang udah begini kok dari sananya. Ya jangan suruh berubah, ya kamu yang harus ngerti saya. Ya nanti dia bilang apa? Ya sama, aku juga udah begini dari sononya gitu. Kan akhirnya apa? Ya perang lah jadinya kan. Jadi nggak bisa ada satu yang memaksakan keinginannya gitu. Kita ini harus sama-sama. Ya supaya bisa rukun tuh ya dua-duanya harus berubah. Harus ada yang dikurangi, ada yang ditambahi gitu. Tapi dua-duanya harus berubah. Kalau dua-duanya ngotot, ya sudah kamu yang harus ngerti aku, ya nggak bisa. Nah di dalam kebersamaan kita berjemaah ini juga sama kayak begitu ya. Yang selalu bilang, ya udahlah kalian harus ngerti memang aku begini kok. Tadi kita katakan tadi bahwa semua kita ini sudah diberikan karunia. Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak bisa dirubah gitu ya. Tuhan udah taruh kok potensi di dalam diri kita ini untuk bisa berubah. Tuhan udah kasih bibitnya gitu. Tinggal kita ini mau nggak menggunakannya gitu. Jadi nggak ada alasan kita bilang kita nggak bisa berubah. Semua bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kita harus mau dulu. Kata Tuhan, aku udah kasih kok semua senjata yang kamu perlu untuk kamu bisa hidup saleh, katanya gitu. Udah ada di dalam dirimu itu, udah ada semuanya. Tinggal sekarang kamu mau gali enggak? Kamu mau pakai enggak? Nah, kalau dikatakan saling membantu, Bapak Ibu, kadang-kadang pikiran kita tuh tertuju pada hal-hal yang materi ya. Memang saling membantu dalam hal materi juga wajib ya. Dalam kebersamaan itu haruslah, kalau kita punya lebih, terus kita punya lihat saudara kita kurang, kita bisa bantu, ya kita harus bantu gitu. Tapi membantu itu bukan cuma materi sebetulnya ukurannya ya, bukan cuma materi takarannya gitu. Kalau kita mendoakan orang lain ketika kita melihat orang lain itu sedang dalam pergumulan, kita sudah bantu dia.
Kalau kita menasehati orang lain ketika kita lihat dia menyimpang, ketika kita lihat dia melakukan sesuatu hal yang salah, kita sudah menolong dia, Bapak Ibu. Kita menolong dia untuk dia nggak semakin larut dalam kesalahannya, untuk dia nggak semakin larut dalam kesesatannya gitu. Kita sudah bantu dia dengan itu. Kalau kita lihat orang lagi murung, lagi sedih, kemudian kita hiburkan, kita itu sudah bantu dia. Kenapa itu mencegah dia supaya nggak makin putus asa, nggak makin terpuruk dalam kesedihannya. Jadi kalau dikatakan saling membantu, itu luas cakupannya gitu ya, bukan sekedar membantu secara materi, tapi juga secara rohani, secara spiritual. Kalau firman Tuhan katakan, kamu yang kuat hendaklah menanggung orang yang lemah dalam segala hal. Nah seperti itulah kita harusnya hidup di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kebersamaan. Jadi kalau kita menuntut perubahan, Bapak Ibu, perubahan itu harus dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Masing-masing kita ini harus mawas diri, harus lihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang kurang dalam diriku, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita ini, yang bisa mendukung kebersamaan kita di tempat ini. Masing-masing kita harus melihat. Jadi jangan seperti kata Tuhan Yesus, selumbar di mata orang kamu lihat, tapi balok di matamu kamu nggak lihat. Kita nih cepat banget kalau lihat kesalahan orang. Kesalahan orang yang kecil tuh bisa jadi besar karena ditambah-tambahin gitu kan. Tapi kesalahan kita sendiri, kelemahan kita sendiri, kekurangan kita sendiri kita nggak lihat. Dan kalau diingatkan orang kita marah, nah itu lagi bahayanya. Iya kan? Kita nggak sadar bahwa kita ini kurang, kita nggak sadar bahwa kita ini salah, kita nggak sadar bahwa kita ini harus diperbaiki gitu. Tapi ketika orang mengingatkan, kita marah. Nah, itu bagian dari tadi yang dikatakan Rasul Paulus, kerendahan hati, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu juga orang yang mau dikoreksi, ya, mau diingatkan bahwa dia salah, mau diarahkan. Apakah itu gampang? Enggak. Apalagi buat saya itu susah. Ya. Karena saya orangnya sensitif, Bapak Ibu, ya, gampang sekali tersinggung. Tapi apakah itu nggak bisa dirubah? Saya yakin bisa, gitu ya. Sekarang mungkin, sekarang pasti sudah berkurang lah, ya, dari sebelumnya. Tapi apakah sudah sempurna? Belum. Masih dalam proses, kata Bapak Pendeta kan. Semua kita ini masih dalam proses. Dan yang namanya dalam proses, kadang-kadang kita gagal. Iya, pasti. Kadang-kadang kita jatuh, pasti. Tapi justru itu gunanya kebersamaan, bahwa ketika ada yang jatuh, ada yang mengangkat, ada yang membantu, ada yang menguatkan lagi supaya nggak makin jatuh. Nggak ada kita ini yang sempurna, semuanya masih dalam proses pembentukan. Semua punya kekurangan, semua punya kelemahan. Tapi kalau kita fokus terus pada kekurangan orang, dan kita tuntut terus supaya orang berubah, sementara kita sendiri nggak mau berubah, nah itu akan bikin makin kacau kita ini kan. Akhirnya pecah, akhirnya apa? Males lah gitu ya. Daripada kesono lihat lagi muka orang itu, mendingan aku pindah gereja. Ngapain di situ? Males lihat mukanya, bisa gitu kan. Udahlah, daripada pelayanan sama-sama kayak gitu, mendingan aku udah jadi apa? Jadi jemaat biasa aja, duduk aja, nggak usah lagi ikut-ikut pelayanan. Bisa. Itu Bapak Ibu, kerukunan itu nggak bisa diciptakan oleh satu orang. Kerukunan itu bisa terjadi kalau kita semua ikut terlibat di dalamnya. Kalau kita semua sama-sama bekerja sama untuk menciptakan kerukunan itu di antara kita. Kita kembali ke Mazmur pasal 133 tadi ya. Kenapa sih kok kerukunan itu begitu penting? Tadi kita lihat Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa kerukunan itu seperti minyak urapan di kepala Harun yang wanginya itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kerukunan di antara umat itu tuh sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan, sesuatu yang memang Tuhan mau itu harus ada di tengah-tengah kita gitu. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, Bapak Ibu, ini adalah doanya Tuhan Yesus ya. Doanya Tuhan Yesus sebelum dia itu ditangkap dan disalibkan. Dia berdoa supaya apa? Dia berkata begini dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi kata Yesus, kalau kita ini rukun, kalau kita ini akur, Bapak Ibu dalam jemaat ini, orang akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang utus. Jadi kerukunan itu adalah sebuah kesaksian kita kepada dunia di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka itu nggak baca firman Tuhan, mereka itu nggak baca Alkitab. Yang mereka baca itu siapa? Kelakuannya kita, cara hidup kita itu yang dibaca orang. Makanya Yesus bilang, kalau mereka ini jadi satu ya Bapak, sama seperti kita adalah satu, maka dunia akan percaya bahwa Bapa yang mengutus aku. Karena orang lihat dari cara hidup kita itu luar biasa gitu kan. Jadi orang percaya, oh ya berarti benarlah apa yang mereka percayai, benarlah apa yang diajarkan kepada mereka itu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bersatu, itu adalah sebuah kesaksian kita kepada dunia bahwa benar Yesus itu adalah utusan Bapa, benar Yesus itu adalah anaknya Tuhan, gitu, anak Allah. Dan kemudian kenapa juga penting? Dikatakan Bapak Ibu bahwa tadi ya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 133 tadi itu dikatakan seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Ya saya lihat di peta tadi sebelum berangkat ke sini, di mana sih gunung Hermon ini, di mana sih gunung Sion ini gitu ya. Ternyata kalau lihat di peta tuh jaraknya jauh Bapak Ibu ya. Gunung Hermon itu ternyata di perbatasannya Suriah sama Libanon. Jadi cukup jauh dari Yerusalem ya, dari Gunung Sion itu gitu. Kenapa kok dibandingkan bahwa embun itu turun mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion? Kenapa kok ini gitu? Kenapa jauh banget gitu ya? Nah, saya pikir begini Bapak, karena dikatakan kemudian di bawahnya itu apa? Kesanalah Tuhan perintahkan apa? Berkat. Jadi artinya apa? Berkat itu datang. Kalau apa Bapak? Kalau kita rukun. Kenapa? Karena kerukunan itu seperti tadi dikatakan, kerukunan itu sesuatu yang baik dan indah di hadapannya Tuhan. Tuhan itu senang kalau lihat kita rukun. Dan kalau hati Tuhan senang, tadi dikatakan apa? Berkatnya itu dicurahkan. Jadi jauh-jauh dari Gunung Hermon sana didatangkan berkat ke Gunung Sion, Bapak. Itu artinya bahwa kalau kita rukun, ya dari manapun Tuhan bisa datangkan berkat untuk kita. Jadi kalau kita katakan bahwa kita ingin diberkati, selalu berdoa Tuhan berkati kami gitu ya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa berkat itu Tuhan kasih kalau hati Tuhan senang. Ya. Sama seperti Bapak juga ke anak ya. Anak-anak saya di rumah bapaknya ya, kalau mau minta sesuatu Bapak Ibu, itu lihat dulu muka bapaknya apa. Kalau mukanya kusut, tahu tahan dulu permintaan itu ya. Jangan berani minta apa-apa ketika mukanya lagi kusut, ya nanti dia bilang, apa lagi? Gak ada uang Bapak. Pasti gitu jawabnya kan. Apa lagi? Ada aja terus gitu kan. Tapi kalau mukanya lagi senang, ya. Kalau suami saya kalau lagi senang tuh cirinya khusus Bapak Ibu, dia akan bercanda terus, semua anak itu dicandain. Nah, itu artinya apa? Artinya lagi senang. Dalam keadaan seperti itu, nah bolehlah minta. Kalaupun dia nggak punya uang pada saat itu Bapak Ibu, jawabannya pasti apa? Oh iya nah, nanti ya. Bapak janji kalau Bapak punya uang pasti Bapak kasih. Jadi berkat itu datang kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa bikin Bapak kita itu senang dulu. Senangkan dulu hatinya. Ya. Dalam bacaan kita hari ini tuh menyenangkan Tuhan tuh dalam hal apa? Dengan kita menjaga kerukunan di antara kita. Bapak Ibu mau diberkati? Senangkan dulu hati. Saya ingat sebuah lagu anak sekolah minggu. Gak tahu apa sekarang masih dinyanyikan atau enggak ya, karena itu lagu sekolah minggu tuh zaman saya masih sekolah minggu dulu. Lagunya seperti ini. Rukun cinta satu sama lain itulah. Coba guru sekolah minggu gimana lagunya? Rendah hati serta ramah tamah itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
tunjukkan, saksikan, buktikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita bisa hidup bersama-sama dengan rukun. Karena itu yang Tuhan minta dari kita. Amin. Mari kita berdoa.